Devi Yulia, peminatan epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang regresi logistik ganda model prediksi dan bagaimana cara menganalisis data menggunakan regresi logistik ganda model prediksi. Selamat menonton. Nah, sebelum menganalisis data, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan model prediksi. Model prediksi adalah pemodelan dengan model prediksi yang bertujuan untuk memperoleh model yang terdiri dari beberapa variabel independen yang dianggap terbaik untuk memprediksi kejadian variabel dependen. Pada pemodelan ini, semua variabel dianggap sama pentingnya, sehingga estimasi dapat dilakukan dengan estimasi beberapa koefisien regresi logistik sekaligus secara bersamaan. Teman-teman bisa melihat kerangka konsep analisis model prediksi seperti ini. Misalnya, kita ingin mengetahui hubungan antara umur ibu, ras, riwayat hipertensi, riwayat kelainan uterus, frekuensi periksa ANC, merokok, riwayat prematur dengan kejadian BBLR. Teman-teman bisa membuat kerangka konsep analisis model prediksi seperti ini. Langkah-langkah regresi logistik ganda model prediksi. Yang pertama, analisis bivariat. Langkah yang pertama yaitu lakukan analisis bivariat antara umur dengan BBLR. Klik Analyze, Regression, lalu klik Binary Logistik. Muncul menu dialog yang berisi kotak dependen dan kotak kovariat. Pada kotak dependen, isikan variabel yang kita perlakukan sebagai dependen. Dalam hal ini berarti masukkan BBLR. Dan pada kotak independen, isikan variabel independennya. Dalam hal ini masukkan umur. Lalu klik Option, klik CI for example B, Continue, lalu klik OK. Dari hasil output, pada tampilan blok 1 didapatkan hasil omnibus test pada bagian blok dengan p-value 0,97. Berarti variabel umur p-value-nya kecil dari 0,25, sehingga variabel umur dapat diketahui dari kolom example B, yaitu 0,950. Yang kedua, lakukan analisis bivariat antara ras dengan BBLR. Dengan cara yang sama, klik Analyze, Regression, Binary Logistik. Pada kotak dependen, tetap BBLR. Dan pada kotak kovariat, variabel umur dikeluarkan, lalu digantikan dengan variabel ras. Pada variabel ras perlu dilakukan dummy, oleh karena variabel ras berjenis kategorik dengan isi lebih dari 2 nilai, tepatnya 3 kelompok, ras putih, hitam, dan lainnya. Klik kategorikal, lalu pada kotak kategorikal kovariat isi dengan ras. Lalu klik First, Change, lalu klik Continue. Oke. Maka akan muncul hasil output seperti ini. Hasil uji didapatkan p-value 0,082, berarti p-value kecil 0,25, sehingga variabel ras dapat lanjut ke multivariat. Dari output dapat diketahui juga nilai OR dummy terlihat ada 2 nilai OR, yaitu untuk ras 1, 2,328. Artinya, ras kulit hitam akan berisiko bayinya BBLR sebesar 23 kali lebih tinggi dibandingkan ras kulit putih. OR untuk ras 2 besarnya 1,889. Artinya, ras kelompok lainnya mempunyai risiko bayinya BBLR sebesar 1,89 kali lebih tinggi dibandingkan ras kulit putih. Yang ketiga, lakukan analisis bivariat antara hipertensi dengan BBLR. Dengan cara yang sama, klik Analyze, Regression,
lalu klik binari logistik. Pada kotak dependen, tetap berisi BBLR. Dan pada kotak kovariat, variabel ras dikeluarkan, lalu digantikan dengan variabel hipertensi. Lalu klik OK. Hasil uji yang didapatkan p-value sama dengan 0,045. P-value kecil dari 0,25, berarti masuk dalam multivariat. Yang keempat, lakukan analisis bivariat antara kelainan uterus dengan BBLR. Dengan cara yang sama, klik Analyze, Regression, Binary Logistik. Pada kotak dependen, tetap isi variabel BBLR. Pada kotak kovariat, variabel hipertensi dikeluarkan, lalu diganti dengan kelainan uterus. Lalu klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Hasil uji yang didapatkan p-value sama dengan 0,024, yang artinya p-value kecil dari 0,25. Maka variabel kelainan uterus dapat lanjut ke multivariat. Yang kelima, lakukan analisis bivariat antara periksa hamil dengan BBLR. Dengan cara yang sama, klik Analyze, Regression, lalu klik Binary Logistik. Pada kotak dependen, tetap berisi variabel BBLR, dan pada kotak kovariat, variabel UI dikeluarkan lalu digantikan dengan variabel periksa hamil, atau di sini frekuensi antenatal atau ANC. Lalu klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Berdasarkan hasil uji yang didapatkan, p-value sama dengan 0,379, yang artinya p-value besar dari 0,25, sehingga secara statistik tidak dapat lanjut ke multivariat. Namun karena secara substansi variabel periksa hamil sangat penting, maka variabel ini dapat dianalisis multivariat. Yang keenam, lakukan analisis bivariat antara merokok dengan BBLR. Dengan cara yang sama, klik Analyze, Regression, lalu klik Binary Logistik. Pada kotak dependen, tetap berisi variabel BBLR. Dan pada kotak kovariat, variabel ANC dikeluarkan, lalu digantikan dengan variabel merokok. Lalu klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Hasil analisis bivariat yang didapatkan adalah p-value sama dengan 0,027, yang artinya p-value kecil dari 0,25. Dengan demikian, variabel merokok dapat masuk ke multivariat. Dan yang terakhir, lakukan analisis bivariat antara prematur dengan BBLR. Dengan cara yang sama, klik Analyze, Regression, lalu klik Binary Logistik. Pada kotak dependen, tetap berisi variabel BBLR. Pada kotak kovariat, variabel rokok dikeluarkan, digantikan dengan variabel prematur. Lalu klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Hasil analisis didapatkan p-value sebesar 0,009, berarti kecil dari 0,25, sehingga variabel riwayat adanya prematur dapat masuk ke multivariat. Hasil seleksi bivariat semua variabel menghasilkan p-value kecil dari 0,25. Hanya periksa hamil yang p-value-nya besar dari 0,25. Namun, variabel periksa hamil tetap dianalisis multivariat oleh karena secara substansi periksa hamil merupakan variabel yang sangat penting berhubungan dengan kejadian BBLR. Yang kedua, pemodelan multivariat. Selanjutnya, lakukan analisis multivariat ke 6 variabel dengan kejadian BBLR dengan cara klik Analyze, Regression,
lalu klik binari logistik. Maka akan muncul kotak dependen dan kotak kovariat. Pada kotak dependen tetap berisi variabel BBLR, dan pada kotak kovariat variabel prematur dikeluarkan, lalu digantikan dengan variabel umur, ras, rokok, prematur, hipertensi, kelainan uterus, dan ANC. Ingat, untuk variabel ras dilakukan dummy. Klik kategorikal, akan muncul kotak kategorikal kovariat, lalu isi dengan variabel ras. Lalu klik first, change, lalu klik continue. Pilih option, klik CL for example B, continue, lalu OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Dari hasil analisis ada 4 variabel yang p-value-nya besar dari 0,05, yaitu variabel umur, variabel prematur, variabel kelainan uterus, variabel ANC. Nah, variabel ANC p-value-nya paling besar. Oleh karena p-value ANC paling besar, maka variabel ANC dikeluarkan dari model dengan cara klik analyze, regression, lalu klik binary logistik, lalu keluarkan variabel ANC. Klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Setelah variabel ANC dikeluarkan, kita lihat perubahan nilai OR pada variabel umur, ras, perokok, prematur, hipertensi, dan kelainan uterus sebelum variabel ANC dikeluarkan dengan setelah variabel ANC dikeluarkan. Dengan hasil perbandingan OR terlihat tidak ada yang lebih dari 10%. Dengan demikian dikeluarkan dalam model. Selanjutnya, variabel yang terbesar p-value-nya adalah variabel umur. Oleh karena itu, variabel umur dikeluarkan dari model. Dengan cara yang sama, klik analyze, regression, lalu klik binary logistik. Keluarkan variabel umur dari model, klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Setelah variabel umur dikeluarkan, kita cek lagi nilai perubahan OR untuk variabel yang masih aktif di model. Selanjutnya, kita mengeluarkan variabel yang nilai p-value-nya juga besar dari 0,05, yaitu variabel prematur. Dengan cara yang sama, klik analyze, regression, lalu klik binary logistik. Keluarkan variabel prematur dari model, lalu klik OK. Ternyata setelah variabel prematur dikeluarkan, nilai OR variabel rokok dan kelainan uterus berubah besar dari 10%. Dengan demikian, variabel prematur dimasukkan kembali dalam model. Kemudian, variabel UI dikeluarkan dari model karena p-value-nya besar dari 0,05. Dengan cara yang sama, klik analyze, regression, binary logistik, lalu masukkan variabel prematur kembali, keluarkan variabel UI dari model, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Kita lihat kembali perubahan nilai OR setelah variabel kelainan uterus dikeluarkan. Setelah dilakukan perbandingan OR, ternyata variabel hipertensi berubah besar 10%. Dengan demikian, variabel kelainan uterus masuk kembali dalam model. Dengan cara yang sama, klik analyze, regression, lalu klik binary logistik. Masukkan variabel kelainan uterus ke dalam model, lalu klik OK. Akhirnya model yang dihasilkan adalah seperti ini. Dan yang ketiga, uji interaksi.
Misalkan kita duga merokok berinteraksi dengan hipertensi. Klik Analyze, Regression, lalu klik Binary Logistik. Maka akan muncul kotak dependen dan kotak kovariat. Untuk kotak dependen kita isi dengan variabel BBLR. Untuk kotak kovariat kita isi dengan ras, rokok, prematur, hipertensi, dan kelainan uterus. Lalu klik Next. Untuk blok 2 kita isi dengan variabel hipertensi base rokok. Untuk variabel ras kita lakukan dummy. Klik kategorikal, maka akan muncul kotak kategorikal kovariat. Lalu isi dengan variabel ras. Klik First, Change, Continue. Lalu kita klik Option. Klik CI for example B, lalu Continue. Klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Pada output blok 2 metode sama dengan enter, terlihat hasil uji omnibus test yang memperlihatkan p-value sebesar 0,994, yang artinya p-value lebih besar dari 0,05, yang berarti yang pertama, tidak ada interaksi antara merokok dengan hipertensi. Yang kedua, dengan demikian pemodelan telah selesai. Model yang valid adalah model tanpa ada interaksi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.